Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, gimana? Sudah siap menerima materi bimbingan kita hari ini? Sudah siap ya, kalian semua kan anak-anak yang hebat. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Khususnya kita akan membahas tentang bagian akar dan batang pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Kedua, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan, khususnya akar, batang, dan daun. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, guru ingin menyampaikan sedikit kata-kata mutiara semangat kalian. Kata pertama, ada ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, yang berarti bacalah. Carilah ilmu, didiklah dirimu, dan jadilah orang berpengetahuan. Nah, di Al-Quran ada yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu kata Iqra. Pasti kalian sudah tahu semua kan? Nah, Iqra itu artinya bacalah. Berarti kita semua, kamu, guru, dan semua teman-teman, semua orang diminta untuk terus belajar, untuk terus membaca. Gak boleh capek, gak boleh males. Karena dengan membaca, ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Jadi, jangan jadi alasan belajar daring terus nggak mau membaca, nggak mau membuka buku, nggak mau mengerjakan tugas. Ini bukan liburan, ini tetap belajar, tapi medianya saja yang berbeda. Kalau guru aja masih semangat membaca, mencari informasi dari Google, dari buku-buku, masa kalian kalah sama guru? Tetap semangat ya. Nah, coba sih kita perhatikan gambar ini. Kemarin guru sudah meminta kalian untuk mengamati tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Betul? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhannya. Nah, sekarang coba diamati bagian-bagian tumbuhan yang ada di video ini. Mulai dari bawah. Mulai dari bawah ya, ada bagian yang bernama akar.
Nah, coba kalian lihat akar. Akar letaknya di dalam tanah. Tapi ada juga akar yang muncul ke permukaan tanah atau akar yang menggantung di batang. Nanti kita bahas tentang akar. Tapi umumnya akar itu terletak di dalam tanah. Bagian tumbuhan yang lain adalah batang. Nah, batang itu biasanya berdiri tegak di atas tanah, di atas akar. Batang itu menjadi tempat melekatnya daun, juga bunga dan buah. Batang. Kemudian ada daun. Nah, daun. Nah, daun ada macam-macam jenisnya. Ada menyirip, ada menjari, ada sejajar. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Kemudian ada bunga. Ini bagian yang paling cantik biasanya karena berwarna-warni dan bentuknya indah. Tapi kalau ada bunga di tumbuhan jangan diambil, jangan dipetik pakai mainan karena nanti itu tumbuhannya tidak bisa bereproduksi kalau bunganya diambil. Tak bisa tumbuh jadi tumbuhan baru nanti ya. Kita lihat saja, kita nikmati saja. Nah, selanjutnya ada buah. Buah. Nah, tadi buah ini merupakan hasil dari penyerbukan di bunga. Nah, hasilnya alat reproduksinya nanti berupa buah, dalamnya buah, nanti ada bijinya. Nah, biji tadi yang bisa ditanam dan menjadi tumbuhan yang baru. Oke. Nah, sudah paham semua kan? Sudah pernah menyentuh akar, batang, buah, daun, dan bunga pada tumbuhan? Insya Allah sudah pernah ya. Kalau belum pernah, nanti kalau mama belanja beli sayur, sayur bayam, sayur kangkung, untuk coba kamu amati itu. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya kadang-kadang. Nah, kamu amati bentuknya, warnanya, struktur bentuk tubuhnya, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu bagian pada tumbuhan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas akar dan batang dulu ya. Akar. Fungsi dari akar antara lain, satu, menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Istilahnya, akar itu adalah kaki dari tumbuhan yang bisa bikin tumbuhan jadi berdiri. Nah, fungsi yang kedua adalah akar berfungsi sebagai alat untuk mengambil bahan makanan di dalam tanah seperti air, zat hara, dan karbon dioksida. Makanya kalau kalian cabut-cabut tanaman, cabut rumput ya, biasanya akarnya panjang sekali, padahal tanamannya kecil. Nah, akar yang panjang tadi itu berarti akarnya dia tumbuh memanjang untuk mencari air, mencari zat hara, mencari karbon dioksida di dalam tanah. Dia yang bagian akar ini bagian keliling-keliling cari makanan di dalam tanah. Makanya kadang akar itu lebih panjang daripada batangnya.
Fungsi yang ketiga, pada tumbuhan tertentu, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya ini pada tumbuhan yang memiliki umbian. Contohnya ketela, rambat, atau kamu biasanya nyebutnya telo atau bolet gitu ya. Kemudian ada wortel juga, kentang, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas itu di sesi berikutnya. Jenis-jenis akar. Nah, akar itu ada banyak sekali jenisnya. Makanya antara satu tumbuhan dan tumbuhan yang lain akarnya itu berbeda-beda. Jenis akar yang pertama adalah akar tunggang. Ciri-ciri akar tunggang adalah akar tunggang ini memiliki akar utama yang bercabang-cabang, membentuk akar cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan berbiji berkeping dua atau dikotil. Contohnya pada tanaman mangga, apel, jeruk, rambutan, sawo, dan lain-lain. Nah, seperti ini bentuk akar tunggang. Jadi ada satu akar yang besar dan ada cabang-cabangnya, ada kayak tangan-tangannya, ada jari-jarinya seperti itu. Nah, itu namanya akar tunggang. Biasanya yang memiliki akar tunggang itu batangnya umumnya berkayu, batang yang berkayu. Nah, seperti itu ya. Yang kemarin jawab tanaman mangga berakar tunggang berarti sudah betul sekali. Kemudian jenis akar yang lain adalah akar serabut. Akar serabut itu terdapat pada tumbuhan berbiji berkeping satu atau monokotil. Contohnya pada tanaman kelapa, jagung, bawang, singkong, dan akar serabut ini tidak memiliki akar utama. Ukuran dari pangkal hingga ujungnya sama. Jadi akarnya itu sama ukurannya, panjangnya. Kayak rambut yang nggak pernah disisir. Nah, contohnya ini ada di gambar. Nah, kan kayak rambut nggak ada cabang-cabangnya, karena ya satu itu aja, satu akar, satu ya kayak rambut lah ya. Nah, seperti itu. Biasanya akar serabut dimiliki pada tumbuhan yang berkeping satu biji. Jenis akar yang lain ini akar spesial, jarang tanaman yang memiliki akar seperti ini. Nah, akar tunjang namanya. Kalau tadi tunggang, yang ini akar tunjang. Akar tunjang yakni akar yang tumbuhnya dari bagian akar bawah menuju ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang atau memperkokoh batang. Contohnya seperti akar pada pohon pandan dan pohon bakau. Nah, seperti ini bentuknya, kayak mencengkram. Kayak mencengkram batang biar nggak jatuh bentuknya. Nah, ini akarnya. Ini akar. Batangnya ada di sini. Nah, ini namanya akar tunjang. Kemudian jenis akar spesial berikutnya adalah akar gantung. Akar gantung tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar ini menggantung dan tumbuh ke bawah, yakni ke arah tanah. Contohnya seperti akar pada pohon beringin. Nah, seperti ini. Nah, beringin ini memiliki dua jenis akar. Satu
satu akar tunggang yang ada di dalam tanah, yang kedua akar gantung yang tumbuh dari batang. Nah, ini bukan rambut, bukan ranting, ini adalah akar. Nah, tumbuh dari batang, memanjang ke bawah, masuk lagi ke dalam tanah. Seperti itu. Bagus ya, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis akar spesial berikutnya adalah akar nafas. Akar nafas yakni akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga timbul dari permukaan tanah atau air. Akar nafas ini terdapat pada tumbuhan darat dan tumbuhan air. Akar nafas mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Contohnya seperti pada akar pohon kayu api. Nah, seperti ini akar nafas. Jadi ini pohonnya yang di belakang ini akarnya memanjang dan ada bagian yang muncul ke permukaan tanah. Nah, jadi ada lubangnya, ada lubang-lubangnya sebagai jalan masuknya udara. Jadi ini bukan batangnya, ini akar, bagian dari akar. Lihat ini, tumbuh dari akar yang di sini kan, seperti itu. Nah, ini namanya akar nafas. Macam-macamnya akar-akar. Nah, selanjutnya, tahu nggak ini tumbuhan apa? Yang hijau ini tumbuhan sirih namanya, atau kalau mamamu bilangnya soroh. Nah, tanaman soroh atau sirih ini memiliki akar pelekat. Nah, kan pelekat. Apa sih akar pelekat? Akar pelekat yakni akar yang tumbuhnya di sepanjang batang, yang gunanya untuk menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Akar pelekat ini hanya terdapat pada tumbuhan yang memanjat. Contohnya seperti pada tumbuhan lada dan sirih. Nempel akarnya itu melekat di tumbuhan atau media tanamnya. Yang tidak bisa berdiri tegak, dia mencari tempat untuk melekat. Makanya akarnya dinamakan akar pelekat. Bukan yang ini ya, bukan yang coklat ini ya, yang tanaman suruhnya, tapi yang ini kecil daun batangnya. Nah, ini akarnya masuk ke dalam batang kayu ini sebagai media tumbuhnya. Nah, bagian tumbuhan yang kita bahas hari ini selain akar adalah batang. Fungsi dari batang antara lain: satu, sebagai tempat melekat atau bertumbuhnya bagian tumbuhan yang lain. Jadi batang ini memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya bagian tumbuhan yang lain seperti daun, bunga, buah. Fungsi yang kedua, sebagai sarana transportasi air dan hasil fotosintesis pada tumbuhan. Fungsi yang ketiga, pada tumbuhan tertentu, batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jenis batang. Nah, tahu nggak gambar itu tanaman apa? Gambar ini adalah tanaman padi. Berarti batang apa ya yang akan kita bahas? Tepat sekali, batang rumput. Batang rumput umumnya berbentuk ramping berwarna kehijauan. Batangnya tidak keras dan tampak berruas-ruas. Seringkali pada bagian dalam batang tersebut berongga. Nah, contoh batang rumput adalah tanaman padi. Nah, ini batang
Nah, bentuknya kayak rumput, kalian sudah pernah lihat rumput kan ya? Bentuknya kayak rumput, warnanya hijau. Ya, ini batang yang satunya, warnanya hijau beruas-ruas dan berongga. Nah, itu rongganya. Nah, ini apa nih? Coklat ini ulat. Ini batangnya dimakan ulat. Sampai ulatnya bisa masuk ke dalam batang. Batangnya ada rongganya soalnya. Nah, umumnya batangnya berbentuk lunak. Kamu patahkan pakai tangan, biasanya bisa patah seperti itu. Berikutnya adalah batang apa ini? Batang lunak atau patah. Batang lunak umumnya memiliki tekstur yang lunak dan juga berair. Contohnya adalah batang pada tumbuhan bayam dan juga tumbuhan krokot. Nah, kalau ini bayam ya, batangnya warnanya hijau hampir sama kayak batang rumput. Cuma kalau batang rumput kan bentuknya kayak rumput ruas-ruas. Nah, kalau batang lunak enggak. Kalau dipatahkan pakai tangan juga mudah sama, karena kan batangnya lunak, juga berair, ada airnya. Berongga juga, batang lunak juga berongga sama, hampir mirip dengan batang rumput. Selanjutnya batang keras atau berkayu. Nah, ini yang sering kita temui, batang keras atau berkayu. Ciri-ciri tumbuhan batang berkayu adalah jenis batang yang berkayu itu keras dan juga kuat. Bentuk batang berkayu ini bisa berupa pohon atau semak. Contoh batang kayu yang berbentuk pohon adalah tumbuhan jati, tumbuhan mangga, apel, duren, sawo, dan banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang memiliki batang kayu berbentuk semak, contohnya adalah tumbuhan melati, tumbuhan mawar, tanaman-tanaman hias yang berkayu. Nah, itu contohnya. Sekarang kita akan membahas sistem transportasi tumbuhan. Pada batang tumbuhan itu terdapat dua jenis pembuluh, yaitu pembuluh xilem, kalau pada gambar ini yang berwarna putih, dan juga pembuluh phloem pada gambar yang berwarna merah. Fungsi dari pembuluh xilem adalah untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jadi setelah akar mengambil air dan mineral atau zat hara, kemudian disalurkan ke batang, dibawa sama pembuluh yang namanya pembuluh xilem, dibawa menuju ke daun untuk kemudian diproses fotosintesis. Gitu. Sedangkan pembuluh phloem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Setelah tadi air sama mineralnya diangkat sama pembuluh xilem ke daun, nah dari daun tadi kan dimasak atau namanya fotosintesis. Nah, hasil fotosintesisnya tadi kemudian diserahkan ke pembuluh phloem agar disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya nih. Pertama,
Air berharap masuk dari akar dan masuk dari akar, kemudian dibawa sama pembuluh silam ke atas, menuju ke daun. Dari daun kemudian melakukan fotosintesis. Nah, setelah selesai, maka hasil fotosintesisnya tadi dibawa oleh pembuluh flem, dibawa turun dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami semua. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti ya. Jadi kalau masih belum jelas, masih bingung, ada pertanyaan, bisa langsung WA ke nomor ini ya. Sudah punya semua kan? Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya berupa latihan soal di Google Form. Linknya bisa di-share sama wali kelas masing-masing bersamaan dengan itu. Jangan sampai tidak mengerjakan ya, tetap harus bertanggung jawab. Ingat, kalian sudah kelas 4, sudah besar, harus lebih bertanggung jawab. Sampai di sini dulu materi dari Siti. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.